Dan pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, memperkuat dengan statement yang jelas bahwa Mulyono and the gang dalang dari tidak jadinya PDIP usung Anies. Sehingga recent intervensi dari luar menjadi masuk akal. Sekarang udah mulai keliling lagi tuh, Jawa Tengah, Jawa Barat, bagi-bagi bansos tuh. Ya karena cuma dengan cara itu yang dia titip bisa menang. Kalau cara normal udah pasti susah, Pak. Dia gitu aja, artinya dia nggak yakin sama pilihan dia. Ingat gak Prabowo bilang apa kemarin? Kalau Jokowi diktator, Anda tidak bisa jadi gubernur, Pak Anies. Maka paripurnalah pernyataan itu. Bahkan Anies pun tidak bisa mencalonkan diri di kota yang membesarkan nama dia. Padahal elektabilitasnya tinggi. Kita semua tahu ada suara di PDIP yang menginginkan Anies maju di DKI. Dan kita bisa lihat berkali-kali Anies ketemu dengan tokoh-tokoh penting yang ada di PDIP. Lalu muncul tuh foto Anies pakai batik merah, duduk bareng dengan Rano Karno. Dan duduknya itu udah kayak di set gitu. Oh kayaknya jadi nih. Maka pada saat itu menjadi pembicaraan yang kuat kalau Anies Rano Karno yang akan dimajuin. Bahkan beritanya udah mau dideklarasiin. Tiba-tiba dapat kabar, dibatalin. Kita jam 11 udah dapat kabar, sedangkan di berita munculnya jam 2 siang. Bola kita. Kok nggak jadi ya? Muncullah informasi bahwa ada yang intervensi. Jadi pada saat itu gue nangkepnya, ini diredam dulu. Dan berkeyakinan kalau si Anies ini tetap akan diusung di last minute. Besoknya muncul nama Pramono Anung. Foto juga dengan Rano Karno. Kita kan bertanya-tanya, kok Pramono Anung sih? Kader PDIP memang kategori legend lah. Elektabilitas dibilang nggak ada. Posisi sekarang sekretaris kabinet. Artinya penghubung partai dengan istana lah. Pikiran kita kan jangan-jangan ini cuma pengalian doang. Mungkin last minute yang muncul tuh kalau nggak Anies, ya amit-amit kader sendirilah yang elektabilitasnya oke. Harusnya si Ahok ya. Kita tungguin tuh, datang tuh kan ke KPU naik oplet. Ahoknya memang muncul di situ, tapi pakai baju partai. Pikiran gue, fix Anies nih. Mungkin Anies datang dari mana gitu. Lama-lama gue perhatiin Pramono Anung kok keterusan, kok makin nyaman dia pegang mic, pidato pula. Jadi dong itu dua. Semua orang kaget. PDIP pada akhirnya memilih Pramono Anung dan Rano Karno maju di Jakarta. Sekarang kita bicara analisis. Menjadi pertanyaan, kenapa Pramono Anung? Oke lah, untuk kader dan sistem meritokrasi ini bagus banget. Dan gak ada masalah bagi PDIP. Pengalaman politiknya sangat tinggi. Tapi bagi rakyat, per hari ini siapa yang kenal nama Pramono Anung? Orang masih lebih kenal Ahok kali. Kalau wakilnya Rano Karno, orang pada kenal lah, terutama angkatan kolonial tuh. Maksudnya gini, kita tahu Pramono Anung itu layak, tapi kalau nggak populer, itu butuh waktu untuk dapat atensi. Jadi PDIP harus ekstra kerja keras di sini buat ngenalin Pramono Anung ke masyarakat. Kita nggak tahu ada apa di balik ini. Mungkin pertimbangannya adalah sosok alternatif sebagai penghubung komunikasi dengan pemerintahan yang akan datang. Mungkin juga jalan tengah antara faksi pendukung Ahok dengan faksi pendukung Anies di dalam tubuh PDIP. Mungkin ada ancaman dari Raja Jawa. Ini kan yang dimaksud intervensi itu gitu. Kalau kita bicara kontestasi kepala daerah ataupun nasional, itu udah pasti takaran utamanya adalah elektabilitas. Pada dasarnya seperti kata gua kemarin, modal Anies dan Ahok sangat kuat, top of mind di masyarakat. Anies tidak diusung partai politik,
itu udah masuk kategori keanehan pertama. Berarti ada pengkondisian. Masa threshold udah turun nggak dimanfaatin sama partai-partai ini? PKS, Nasdem, PKB, masih aja di sana. Ini kan indikasi yang sifatnya transaksional. Lalu gua menilai PDIP itu serius loh ke Anies. Bahkan gagal di Jakarta pun ada teman-teman yang mencoba mengkawinkan Anies dan PDIP ini di Jawa Barat. Gagal juga di last minute. Tentu kita melihat ini sesuatu yang tidak beres terjadi di dua momen yang berbeda. Dan pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, memperkuat dengan statement yang jelas bahwa Mulyono and the gang dalang dari tidak jadinya PDIP usung Anies. Sehingga recent intervensi dari luar menjadi masuk akal. Intervensi kekuasaan agar Anies dihalangi, ini buat PDIP Jawa Barat agak dagdikduk juga nih. Di menit akhir belum mempersiapkan cadangan. Dan yang endingnya muncul nama JJ. Anies itu paham resikonya karena dia tidak bagian dari kader partai politik manapun. Dia tidak punya partai politik. Jadi posisi dia memang sulit dalam dinamika-dinamika seperti ini. Maka yang jadi pertanyaan lanjutan, akan kemana suara konstituen Anies di Jakarta? Nah ini perlu juga kita melihat kemana arah Anies. Standing point-nya dia sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan. Apakah ke PDIP, dukung Pramono Rano Karno, atau ke Kim Plus, yang berarti Anies mendukung Jokowi. Pusing nggak tuh? Makanya PDIP pun mengajak Anies supaya ikut support pasangan Pramono dan Rano Karno. Jadi bagi gue ini bukan soal nama Anies Baswedan. Kebetulan aja kondisinya ini ada nama Anies. Tapi gue pikir masyarakat itu berhak juga loh didengar. Berhak juga loh aspirasinya diserap oleh partai politik. Kalau ini dihalangi berbagai upaya oleh si Mulyono ini, melalui Sprindik lah, Menkumham lah, Undang-Undang MD3 lah, bagaimana wajah demokrasi kita? Mereka ini sedang mendesain supaya rasa gairah kita melihat pilkada ini drop. Rasa antipati pada politik ini tumbuh. Harapan mereka angka golput tinggi. Apalagi gue lihat isu yang dibangun sekarang itu. Anies dimain-mainkan nama PDIP. Supaya nggak bisa bersatu suara-suaranya ini. Yang untung ya mereka. Kalau saran gua cara melawannya ya jangan golput. Jadilah bagian dari kelompok yang head to head dengan titipan istana. Sekarang udah mulai keliling lagi tuh Jawa Tengah, Jawa Barat, bagi-bagi bansos tuh. Ya karena cuma dengan cara itu yang dia titip bisa menang. Kalau cara normal udah pasti susah pak. Dia gitu aja artinya dia nggak yakin sama pilihan dia. Sama lah pola-polanya ini seperti Pilpres kemarin. Apalagi anaknya yang udah sah sebagai wakil presiden ikut lagi di situ. Muncul bersama calon. Moralnya kan udah bobrok gitu, diperlihatkan secara terang-terangan. Masyarakat kita di bawah mana paham yang gini-gini. Kalau di level menengah, level atas, udah ngerti lah cara-cara seperti ini. Sayangnya kan kita masuk kategori minoritas. Kita nggak bisa dikontrol dengan bansos, apalagi joget-joget itu. Yang mereka bisa. Jadi meskipun demokrasi kita rusak, approval ratingnya itu tetap tinggi. Ya karena pembodohan-pembodohan ini. Ntar kita lihat siapa lagi yang akan dimutasi. Paman di MK gue dengar udah mulai banding gugat ke PT UN soal jabatan ketua MK. Telanjang kok ini kelihatan cara-caranya. Gue ingat Fahri Hamzah itu pernah mengatakan, ini berdasarkan pembicaraan dia dengan Prabowo ya. Jadi Prabowo itu ngomong ke Fahri, tahu nggak selama ini kekurangan kita dari Jokowi apa? Micromanagement. Jadi nggak heran apa yang terjadi memang benang merahnya ke Jokowi. Memang terkenal detail orangnya. Sialnya dia pakai keahliannya itu buat merusak tatanan negara kita. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian cukup puas dengan calon-calon yang ada? Apakah masih tetap semangat menjalani pilkada serentak ini? Coba tulis di kolom komentar pendapatmu. Gua Net, sampai jumpa di kekacauan berikutnya.